Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita si Udin ngamuk-ngamuk dan gak mau pulang dan takut di penjara lagi. Terus si Udin ini banyak alasan gak mau pulang karena gak mau di penjara atas penista agama yang kedua kalinya. Ada 3 polemikus channel muslim mendatangi dan menyakan kabar Bah Udin dan si Ibun di Indonesia Udin malah gak nyambung ya hahaha. Oke, kita gak usah berlama-lama lagi, kita nonton videonya. Teriak-teriak ngemis donasi. Kuno. Tidak mampu menjatuhkan saya omongan kamu kayak begitu. Ini dokter akal. Ini siapa ini dokter akal ini? Halo, shalom Abi. Ya, haleluya. Haleluya. Gimana Pak Saifuddin di Amerika? Masih kuat Pak Saifuddin? Ya masih. Oke, jadi gimana nih tanggapannya Pak Saifuddin? Saya mau tanya nih, gimana tanggapannya? Kan Ibun udah ngomong tuh, mengeluarkan statement di channel Leo ya, si gereja YouTube, perihal apa yang sebenarnya terjadi dan mengatakan ini semua skenario Pak Saifuddin nih, supaya orang mengasihani, menganggap bahwa Pak Saifuddin lah korban. Apakah benar seperti itu Pak Saifuddin? Itu biarin saja, semua boleh berpendapat bolak-balik, tetapi saya tidak perlu tanggapin itu. Tanggapan saya adalah firman Tuhan, saya adalah pelaku firman Tuhan, saya adalah penginjil, saya adalah orang yang akan mengubah apapun bercerita tentang kebenaran, tegakkan keadilan. Bagaimana? Oke. Jadi gitu tanggapan Bapak. Terus Ya. kan ini banyak orang kan tanya Pak Saifuddin, karena Pak Saifuddin sendiri pertama itu macam terpuru sekali saat Ibun pulang ke Indonesia. Tapi kok sekarang ngomongnya beda gitu? Apakah karena sudah nggak ada urusan dengan itu semua. Itu kecil. Bagi saya sekali Yesus tetap Yesus. Oke, tapi itu kan akan membuat permohonan asilum Pak Saifuddin agak susah gitu. Istri Anda itu pulang ke Indonesia aman-aman gitu. Asilum segala macam, nggak ada urusan mau diterima atau tidak. Itu bukan urusan saya. Setiap detik memberitakan Injil, Yesus Tuhan Juru Selamat. Tapi perasaan yang Bapak beritakan semua perasaan Islam ini Pak. Hari ini aja nih kan temanya kebiri semua Ustadz Pak, nggak ada hubungan sama kekristenan. Terserah saya. Karena sumber kekacauan itu dari kitab itu. Gitu. Bagaimana Jadi tanggapan pemberitaan firman saya termasuk menyenggol dan membicarakan itu. Siap. Oke? Jadi kalau membicarakan kebenaran itu kita harus melihat ketidakbenaran itu. Nah, jadi kalau yang dilakukan adalah sumber-sumber yang datang dari iblis, itu harus dilawan Pak Dokter Akal. Jadi yang dilakukan sama kalau yang dilakukan sama pendeta-pendeta itu ya kan ada juga kasus-kasus pencabulan gitu. Itu gimana tanggapannya Pak Saifuddin? Tidak ada, Yesus mengajarkan seperti itu. Tetapi Bang Mamat menyuruh hanya istri 4. Dia sendiri punya tidur dengan 30 cewek. Oke. Itu kan bukan itu. Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Jadi artinya yang salah itu bukan manusia, tetapi kitab suci yang salah. Bagaimana menurut Anda? Iya, sekarang masalahnya gini Pak, kalau gitu Yesus sendiri udah ngajarkan apa gitu? Kalau Yesus nggak ada ngajarkan bagaimana itu harus hidup seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke. Jadi yang diajarkan Bang Mamat dari gurun itu. Oke. Kalau kita mau tahu ajaran kekristenan, artinya contoh paling nyata nih Pak Saifuddin lah ya. Kamu masuk Kristen dulu, nggak usah ngomong dengan saya. Enggak, saya nanya nih Pak. Kalau gitu Saifuddin ini contoh terbaik gitu. Prototipenya adalah Saifuddin Ibrahim sekarang ini. Nggak perlu artinya kalau mau lihat Kristen Saifuddin gitu Pak. Maksudnya gitu ya. Kalau mau lihat ajaran lihatlah Saifuddin. Bagaimana menurut kamu? Itu kan omongan kamu. Saya nggak perlu mengiya dan tidaknya. Kadang kan kita butuh kekristenan itu adalah hidup di dalam Tuhan. Jadi melihat Yesus hidup.
itu orang dokter akal, pakai akal dong. Iya, Kalau ada itulah saya nanya laki-laki, Pak Saifudin. dengarkan dulu dokter akal. Kalau ada laki-laki umur 53 tahun, kawin dengan perempuan umur 6 tahun, lalu ditiduri umur 9 tahun, kamu hormat nggak sama laki-laki itu? Dokter Hormat akal. aja Pak. Pak, yang kita lihat tindakannya, ini nikahnya sah atau tidak? Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Iya, saya sudah bilang, saya hormat selama tindakannya sesuai gitu kan. Berarti kamu itu adalah orang bego. Aduh, Bah Udin gak nyambung dan ditanyakan dokter. Akal tentang kabar Ibun di Indonesia jawabnya, yang lain hahaha. Banget. Itu tes dokter akal. Jadi dia itu masih dokter akal, dia punya akal katanya. Mengaku diri dokter akal ketika saya tanya, kalau ada laki-laki umur 53 tahun, kawinin perempuan umur 6 tahun, kamu hormat gak dengan laki-laki itu? Katanya hormat. Di mana hormatnya itu dokter akal? Kamu nggak punya akal. Ya. Emangnya kamu punya akal ga? Bah Udin, kalau kamu punya otak dan punya akal, anak dan binimu ga akan kamu tinggalkan di Indonesia. Terima kasih. Itu. Oh, itu Julius HMC rupanya ya. Dokter akal. Masuk lo dalam channel gua. Habis lo. Praktekkan langsung. Ya. Nggak usah ngetes ajaran Kristen. Masuk Kristen dulu. Ikut Yesus dulu. Baru nanya. Bagus, terima kasih. Jika itu Julius HMC yang penghujat salib Yesus, Bah. Oh, dasar. Nah, terima kasih. Unyu-unyu. Siapa ini unyu-unyu ini? Halo. Pawang OTGJ. Mau ngomong apa? Selamat pagi, Abi. Selamat pagi. Ya. Abi, sehat Abi? Sehat. Ya, saya mau bertanya Abi. Jangan pura-pura tapi. Ya, Abi kan selalu bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Nah, pertanyaan saya, Abi mendoakan Ibun enggak saat ini, Abi? Jangankan Ibun, semua saya doakan. Anak-anak cucu saya semua saya doakan, semuanya doakan. Apa urusannya dengan kamu? Loh, katanya Ibun raja tega, Abi. Katanya Ibun selingkuh dengan istri. Katanya Ibun menguras harta-harta Abi. Lalu bilang mendoakan Abi, gimana ceritanya? Ustadz itu harus dikebiri. Kok lain Itu tidak lain baru saya, Abi. Bukan, lain yang ditanya, lain masalahnya. Iya, kan Abi sering bilang kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Nah, pertanyaan saya, si Ibun ini kan jelas-jelas selingkuh sekarang. Abi mendoakan enggak nih si Ibun? Kamu, ya? Atau gini aja lah Abi, ganti. Pertanyaan kamu tidak relevan. Biasalah oten-oten. Selain ditanya lain jawabannya, hahaha. Bah Udin ini terbukti gak bertanggung jawab atas bini dan anaknya. Benar kata Ibun, bininya Bah Udin mah. Ada lagi? Wah, lumayan juga ini penonton sudah 143 naik. Ini channel baru hidup, channel Saifuddin TV. Terima kasih. Moga-moga saja pada lari ke sini dan subscribe Saifuddin Ibrahim yang Goldamer itu silakan pindah ke channel ini Saifuddin Ibrahim. Tetap kuat Abi. Ya, terima kasih. Saya tetap kuat. Terlalu banyak penderitaan saya.
Bahkan penjara tidak mampu meruntuhkan iman saya kepada Yesus Kristus. Saya diakal-akalin sama dokter akal. Begitu saya tes akalnya, di dalam kitab suci itu hanya 4 istri. Bang Mamatnya tidur dengan 30 perempuan. Nah, masuk akal nggak itu? Hormat nggak kamu dengan laki-laki macam begitu? Ya walaupun dia mengaku sebagai rasul, Din, Murtadin Indonesia, pulang ke Indonesia. Oh, saya nggak akan pulang sampai hukumnya diperbaiki atau orang-orangnya ini mati semua. Yesus lari ke Mesir. Setelah Herodes mati, baru Yesus balik ke Yerusalem. Nah, itulah yang namanya Yerusalem baru. Saya sedang menyiapkan kepulangan saya, agar orang-orang dan tokoh-tokoh yang mau menerima saya, dia bilang saya kembali. Tapi kalau saya masuk kembali Indonesia untuk dipenjara, itu tidak ada maknanya sama sekali dengan harta kekayaan uang seberapapun. Sebab kemerdekaan seseorang itu lebih daripada miliaran dolar. Jadi kalau saya di kerangkeng setahun, itu miliaran dolar bagi saya harganya. Jadi terlalu mahal. Terlalu mahal nyawa saya, kebebasan saya, daripada pulang ke Indonesia. Kalau saya pulang ke Indonesia, saya sudah ditawarin oleh Departemen Luar Negeri. Damai saja. Damai apa? Mana bisa dipercaya damai? Lukas NMB saja ditangkap, Anies Lato-Lato itu nggak ditangkap. Habib Lato-Lato nggak ditangkap. Sudah jelas sekali kesaksian dari Firza Hussein. Tapi Habib Lato-Lato tetap teriak-teriak. Ngomong hebat. Takbir katanya. Ya sekarang saya takbir. Gua takbir. Maaflah satu-satunya. Ini ada lagi Frans Mbah Udin. Saya nggak mau angkat kamu. Ya, ngaku kalau sudah sebut-sebut Mbah Udin saya nggak mau. Suruh Nandar ke sini. Nandar Gombal Gambul itu. Mana itu Nandar Gombal Gambul? Nggak berani nih. Dia sudah kapok dari dulu sih Nandar ini. Penjahat. Nah, mana Nandar Lato-Lato? Ini pawang ODGJ. Muncul lagi lo. Enggak. Tendang. Gua tendang lo. Din, pulang Din. Kita diskusi di Zoom katanya. Apaan? Mana ini? Jangan pengecut. Ya, Din. Nantangin tapi nggak ada bukti. Ya, jangankan nantang yang hidup, yang mati aja saya tantang. Yesus kuburnya kosong, tapi ada orang Arab sampai sekarang kuburnya disembah-sembah. Diputar-putar. Gosip buat apa? Ya memang nggak perlu. Mayoritas keroyokan pengecut. Nah, siapa yang mayoritas? Iya benar, mayoritas suka keroyokan, dia pengecut. Pengecut gimana Bah Udin? Justru kau minoritas yang suka mewek dan drama banyak alasan Gail suka memframing atas dustanya atau memfitnah dan menghujat. Cukup Saifuddin Ibrahim. Kalau memang saya bersalah,
di dalam apa yang saya sampaikan. Ayo kita diskusi satu meja. Saya debat dengan siapa, saya mampu berbicara untuk berdebat. Bahwa hal-hal itu tidak benar. Ya boleh masuk kamu, Dul Komeng. Tampakkan wajahmu. Selamat siang, Udin. Ya. Tambah ngajak Mbak Udin ini. Opo kowe? Loh, kayaknya bahagia banget Mbak Udin. Lo aku ki wong lahir ae wis ngguyu kok. Iya, nampak wajahnya ganteng gitu loh. Oh, kowe ora tampak wajahmu kuwi. Di wajahmu, raimu iku ketok. Mbak Udin mau pulang ke Indonesia toh, Mbak? Saya mau ke bulan, planet lain. Oh, ditanya serius. Ditanya serius mau pulang ke Indonesia atau tetap di Amerika? Saya mau keliling dunia. Indonesia sudah terlalu lama saya hidup di sana. Emang Mbak Udin punya duit mau keliling? Nah, itu keliling itu nggak perlu duit. Tinggal ngomong sama teman-teman, saya mau ke sana ke sini. Enggak, serius, ini kan anak istri Mbak Udin di Indonesia. Mbak Udin nggak punya rencana pulang. Lah, Nabi Muhammad aja, Nabi komat kami itu tuh istrinya 30. Nggak nyambung, wong ditanya keluarganya di Indonesia apa nggak mau pulang, nggak tanggung jawab sama keluarga. Lah itu kan urusan saya, bukan tanggung jawab kamu. Kalau kamu yang mau tanggung jawab, ya tanggung aja dijawab. Lah wong ditanya kok marah-marah Tom Udin. Oh, nggak serius ini. Pitakonanmu iku orang genah. Ya udah, ini bicara yang genah ini. Katanya mau menegakkan keadilan, katanya berani, katanya merasa benar. Kalau merasa benar ya hadapi proses hukum di Indonesia. Berani nggak pulang? Saya akan menghadapinya, tetapi pelaksanaan hukum itu harus adil. Si tomat itu yang menjadi sumber malapetaka hukum Indonesia, tangkap dulu dong. Ya nggak ada hubungannya dengan kasusnya Mbak Udin dong. Londe iku sing ngomong awale sing ngenyek nang salib iku ono iblise. Masalah hukum itu masalah personal Mbak Udin, nggak bisa dikait-kaitkan. Kalau Mbak Udin orang ngono, semua pelaksanaan hukum di dalam satu pasal yang menembak kita itu harus nembaknya sama ke orang lain. Itu kan penistaan menurut kamu. Dia sekarang gini, aku takon, apakah Somad itu menistakan agama enggak? Kalau menurut Mbak Udin menistakan agama, silahkan laporkan di kepolisian. Selesai toh? Nah, di polisi sudah ada 4 laporan si Tomat itu. 4 laporan, aku baru 3 sudah ditersangkakan sama polisi. Si Somad itu sudah 4 laporan. Enteng-enteng saja, enak-enak saja. Kenapa? Karena kata Bareskrim itu tidak berani menangkap Somad karena banyak sekali pendukungnya. Dul. Nah itu Dom Mbak, salahnya berpikir Mbak Udin ini gitu. Ditangkap tidaknya orang enggaknya orang nyambung, tak ngomong ke koyo ngono itu ora nyambung. Ya Mbak Udin yang enggak nyambung. Orang itu ditangkap bukan karena banyaknya. Kowe iku kucluk. Hahaha. Banyak alasan kamu, Mbak Udin. Bilang aja kamu takut di penjara, Mbak Udin. Kau Somad Anies Baswedan dan Habib Rizik dibawa-bawa. Apa hubungannya, Mbak Udin? Bilang aja kamu itu menghujat gara-gara uang bukan, atas firman Tuhan, atau dasar penginjilan. Hahaha. Itulah teman-teman. Mbak Udin itu hanya taunya uang karena dia hamba uang bukan hamba Tuhan. Demikian cerita tentang si Udin. Dan kita bikin konten lagi nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.